Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Martul Biradeva dengan NIM 21055551093. Pada hari ini, tanggal 30 November tahun 2021, saya akan mencoba untuk demo running tugas ke-10 dari pemrograman, dari mata kuliah pemrograman. Jadi pada tugas 10 ini kita diberi soal seperti ini. Soal latihan untuk membuat program fungsi perhitungan gaji. Jadi di sini kita menggunakan fungsi dalam perhitungan gajinya mulai dari gaji karyawan, tunjangan, uang makan, dan hanya untuk mencetak pada total gajinya saja. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari fungsi yang saya buat. Fungsi yang pertama yaitu ada fungsi gaji karyawan. Pada fungsi ini memerlukan input integer golongan. Nah, pada fungsi ini nanti akan di-print fungsi menghitung gaji pokok dan isi variabel golongan itu apa. Kemudian di sini juga ada if bersarang atau percabangan bersarang. Jadi jika golongannya lebih besar dari 1 atau 1 sampai 4, maka fungsi ini akan dijalankan, dan jika tidak atau di luar itu maka tidak akan dijalankan. Jadi jika golongan 1 dan 2 akan mendapatkan gaji pokok sebesar 1 juta, dan golongan 3 akan mendapatkan gaji pokok sebesar 2 juta, golongan 4 akan mendapatkan gaji pokok sebesar 3,5 juta. Kemudian akan di-print isi variabel gaji pokok dan hiasan seperti ini. Kemudian kembaliannya akan berupa gaji pokok sebagai inisialisasinya. Kemudian fungsi yang kedua, di sini ada fungsi perhitungan tunjangan karyawan. Nah, fungsi hitung tunjangan ini memerlukan input masa kerja dan golongan. Sama seperti fungsi yang di atas, masih seperti ini. Dan variabel apa saja yang akan digunakan nanti akan ditampilkan juga di sini. Di sini juga ada percabangan bersarang. If jika golongan 3 dan 4, maka fungsi ini akan dijalankan. Karena golongan 1 dan 2 itu tidak mendapatkan tunjangan, jadi fungsi ini dapat di-skip dan tunjangan tersebut akan diisi dengan 0 jika golongannya di selain 3 dan 4. Nah, kembali lagi ke if bersarang yang ada di atas. Jika masa kerjanya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 5, maka akan dieksekusi tunjangan sebesar 500.000 dikali masa kerja. Dan jika lebih dari 5 tahun, maka tunjangannya akan sebesar 700.000 dikali masa kerja. Seperti yang sudah saya bilang, jika tunjangannya selain golongan 3 dan 4 atau golongan 1 dan 2 saja, tunjangannya akan bernilai 0. Kemudian akan di-print seperti ini, sama seperti fungsi di atas. Kemudian kembaliannya akan berupa tunjangan sebagai inisialisasinya, yang nanti akan dipanggil pada fungsi main yang ada di bawah. Selanjutnya ada hitung uang makan. Fungsi hitung uang makan di sini memerlukan 3 input: jumlah kehadiran, golongan, dan jumlah. Nah, jumlah di sini adalah jumlah gaji pokok dan tunjangannya. Sama seperti yang di atas, judulnya dan variabel apa saja yang ada di sini nanti akan terlihat langsung. Nah, di sini uang makan, rumusnya adalah jumlah kehadiran dikali 40.000, karena uang makan di sini mendapatkan 40.000 seharinya. Kemudian akan di-print. Di
isi variabel uang makannya apa saja. Kemudian juga ada percabangan di sini. Jika jumlah dari gaji pokok dan tunjangannya lebih besar daripada 5 juta, maka akan terkena pajak sebesar 10%. Jika tidak, maka pajaknya adalah 0. Kemudian uang makan fix, yaitu uang makan setelah dikurangi pajak. Jadi akan di printf juga seperti ini. Seperti tadi, variabel apa saja yang terisi, kemudian kembaliannya akan berupa uang makan fix. Nanti juga akan dipanggil di bawah. Selanjutnya ada fungsi mencetak total gaji. Ini saja karena hanya untuk mencetak, tidak memerlukan kembalian. Jadi saya menggunakan void di sini. Hanya untuk menampilkan saja. Di total gaji bulanan Anda sebesar segini dan dengan rincian yang nanti akan ada di bawahnya. Kemudian fungsi yang terakhir ada fungsi input output atau fungsi main. Sini ya seperti biasa, selamat datang tugas. Kemudian menunya golongan 1 sampai 4. Kemudian ada masukkan golongan. Sini juga berisi isi variabel apa yang nanti akan dipilih di golongan juga akan tertera di sana. Kemudian jika golongannya 1 sampai 4, maka yang di bawahnya ini akan langsung dieksekusi, akan bisa lanjut dieksekusi. Dan jika selain 1 sampai 4, maka akan langsung pilihan belum tersedia, silakan masukkan pilihan yang sudah tersedia. Jadi langsung saja di sini untuk dilanjutkan, masukkan masa kerja Anda. Nah, masa kerja ini akan dilanjutkan setelah melaksanakan percabangan yang ada di atas. Jika golongan lebih besar dari 3 atau golongan 3 dan 4 saja, maka akan dilaksanakan input yang ini, masukkan masa kerja. Karena golongan 1 dan 2 tidak mendapatkan tunjangan, jadi masa kerja ini tidak perlu untuk diinputkan. Seperti itu. Jadi akan dilanjutkan, masukkan jumlah kehadiran sama seperti yang di atas itu. Kemudian pemanggilan fungsi gaji pokok tadi sudah ada di atas, kembaliannya berupa gaji pokok, maka di sini akan dipanggil gaji pokok, dan kemudian nama fungsi dan inputannya sama tunjangan, fungsi tunjangan dan inputannya. Kemudian jumlah tunjangan gaji pokok ini saya gunakan untuk menampilkan variabel yang ada di sini yang nanti juga akan dipanggil di sini. Menggunakan fix yang tadi menghitung mengangkat total gaji yang sudah saya bilang tadi. Total gaji adalah jumlah dari tunjangan dan gaji pokok serta uang makan fix. Kemudian di sini akan di print jadi jumlah tunjangan dan gaji pokok, kemudian total gajinya berapa. Lalu di sini ada proses untuk mencetak outputnya. Di sini ada pemanggilan fungsi cetak total gaji yang fungsi void yang tadi. Kemudian ada printf untuk detailnya. Ada gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Jadi kita coba dulu saja. Jadi kita masukkan sesuai soal saja. 3, golongan 3. Di sini sudah langsung isi variabel golongan adalah 3. Yang masa kerja 5 tahun. Isi variabel masa kerja adalah 5. Dan masukkan jumlah kehadiran. Kita coba 20 hari. Di sini juga akan tertera seperti yang sudah saya bilang tadi, fungsi menghitung gaji pokok
hingga fungsi menghitung uang makan. Jadi isi variabelnya apa saja, seperti yang sudah saya bilang tadi. Fungsi menghitung tunjangan juga ada di sini. Isi variabelnya, isi uang makan juga sudah. Variabel tambahan yang tadi diperlukan juga sudah. Itu yang ini. Isi dari variabel jumlah tunjangan gaji pokok serta total gajinya. Juga yang terakhir, final outputnya juga sudah. Total gajinya berapa, itu fungsi void yang tadi. Kemudian gaji pokoknya berapa, tunjangan berapa, ya ada detailnya. Kemudian di print. Terima kasih karena sudah bekerja keras. Seperti itu. Jadi mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan dari tugas 10 Merul-Rahman, yaitu tugas membuat fungsi untuk perhitungan gaji. Jadi sudah terlihat seperti ini. Jadi selamat datang, menunya, masukkan golongan serta isi variabelnya, masa kerja, jumlah kehadiran, fungsi menghitung gaji pokok, fungsi menghitung tunjangan, serta isinya juga fungsi menghitung uang makan, serta variabel tambahan yang diperlukan tadi. Dan juga final outputnya juga seperti ada di sini. Gaji Anda sebulan ini adalah 5.300.000 dengan rincian gaji pokok 2 juta, tunjangan 2,5 juta, setelah uang makan 800.000. Baik, karena tadi tugas yang ke-10 sudah, kita lanjut ke tugas yang ke-11. Pada tugas yang ke-11 ini kita disuruh untuk membuat perulangan lagu. Itu masukkan jumlah anak ayam berapa, lagunya anak ayam turunnya sesuai dengan ini. Ada 1 tinggallah 2, yang sebelumnya 3, kemudian 2, ayam turunnya 2, ada 1 tinggallah 1, dan dilanjut anak ayam turunnya 1, masih 1 tinggal hidupnya. Jadi di sini akan terus berkurang dari berapa yang kita masukkan pada awalnya, 3, 2, kemudian 1 hingga menjadi induknya saja. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk tugas yang saya buat ini. Jadi di sini saya menggunakan perulangan while. Di sini seperti biasa untuk deklarasi variabelnya ada i jumlah, indeks maksudnya, dan ada f sebagai judul, selamat datang di tugas 11, kemudian judul tugasnya. Kemudian di sini saya masukkan jumlah dan ayam. Di sini akan jadi patokan dari while-nya yang nanti akan dilaksanakan di jumlah. Jadi berapapun yang akan dilaksanakan nanti akan di running di sini sesuai dengan ketentuan yang ada di while yang saya buat. Jadi di sini langsung saja, dimana awalnya i sama dengan jumlah. Jadi i itu nanti akan jumlah yang tadi di sini akan deklarasi sebagai i. Jadi inisialisasi sebagai i, diganti sebagai i. Kemudian berapapun nanti akan dimasukkan akan dicek terlebih dahulu. Apabila i lebih besar daripada 0, maka baru while ini akan bisa dijalankan. Dan jika tidak, maka tidak akan dijalankan. Anggap saja jika
I sudah lebih besar dari 0, 1, 2, 3, 4 yang lainnya. Jadi akan dilaksanakan print anak ayam turunnya berapa sesuai dengan jumlah. Kemudian mati 1 tinggal. Nah di sini kemudian lagi ada percabangan if. Jika if lebih besar dengan 1, maka akan di print berapa angka tersebut dikurangi dengan 1. I yang tadi itu akan dikurangi 1 sesuai dengan soal. Nah ayam turunnya 3 nanti juga akan berkurang 1 jadi 2 gitu. Jadi jika I sudah tidak lebih dari 1, maka akan di print induknya atau anaknya sudah habis gitu. Kemudian ada min yang nantinya akan dikurangi 1 demi 1 pada saat perulangan ini hingga I sudah tidak lebih besar daripada 0 sehingga while akan berakhir. Jadi saya coba untuk running. Sini anggap saya masukkan anak ayam. Jadi berarti soal ada 3. Kita juga masukkan 3. Nah di sini anak ayam turunnya 3, mati 1 tinggal 2 sampai tinggal induknya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan proses satu persatunya. Jadi di sini I-nya I sama dengan jumlah. Jumlah di sini adalah 3. Jadi I sama dengan 3. Apakah 3 lebih besar daripada 0? Ya. Karena 3 lebih besar daripada 0, maka while ini bisa dijalankan. Jadi akan dilaksanakan dieksekusi print anak ayam turunnya 3, mati 1 tinggal, kemudian lanjut kepada perulangan. Percabangan yang ada di bawahnya. If I lebih besar dari 1, maka akan di print angkanya tersebut dikurangi dengan 1. Karena 3 lebih besar dari 1, maka akan dieksekusi printf angkanya, kemudian angkanya itu akan dikurangi dengan 1 seperti itu. Jadi akan di print 3 kurang 1 kan tadi 3 kurang 1, maka akan di print 2. Kemudian akan dilaksanakan decrement atau I min. Jadi I nya tadi adalah 3, akan dikurangi 1. I min ini adalah I sama dengan I kurang 1 seperti itu. Jadi yang tadinya 3 akan berkurang 1 menjadi 2. Akan dicek lagi di while. Apakah 2 lebih besar daripada 0? Iya. Karena 2 lebih besar daripada 0, akan dilakukan lagi dieksekusi print anak ayam turunnya 2, mati 1 tinggal. Nah, karena 2 lebih besar daripada 1, maka masih dieksekusi printf angka ini dan I dikurangi 1. Nah tadi I nya sama dengan 2, 2 dikurang 1 menjadi 3. Maaf, 2 kurang 1 ini 1. Jadi akan di print anak ayam turunnya 2, mati 1 tinggallah 1. Kemudian akan dieksekusi decrement lagi I min. Yang tadinya 2 menjadi 1. Kemudian dicek lagi di while. Apakah 1 lebih besar daripada 0? Ya. Karena 1 lebih besar daripada 0, maka akan dieksekusi lagi anak ayam turunnya bersendiri. Sini 1 mati 1 tinggal, dan dicek lagi apakah 1 lebih besar daripada 0? Maka tidak. Karena tidak, maka akan dieksekusi printf induknya di sini. Kemudian akan dilaksanakan decrement atau I min. Tadi 1 kurang 1 jadi 0. Kemudian dicek lagi di while.
Apakah 0 lebih besar daripada 0? Tidak. Karena tidak, jadi while ini tidak dilaksanakan lagi, kemudian akan dieksekusi return 0. Maka program akan berhenti di sini. Seperti itu. Jadi mungkin hanya sekian dari saya penjelasan tentang tugas ke-10 dan tugas tambahan yaitu tugas 12. Jadi saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat untuk mengucapkan saya. Saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi saya atau demo tugas saya dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.